Sudah siap mau beribadah? Oke, yuk kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita akan memulai ibadah kita yang dipimpin firman Tuhan demikian. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Oke. Masih siap memuji Tuhan? Oke, yuk Mbak kita pujikan lagi Setinggi-tingginya langit. Anak-anak berdiri semua ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Oke, memang kasih Tuhan sungguh luar biasa Mbak Iba ya? Ya. Oke ya. Nah untuk itu kita akan pujikan lagi Kasihnya Seperti Sungai. Yo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, kita sudah tiba di firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 13, pasal yang 13 dan juga pasal 14 dari 1 sampai dengan 10. Adik-adik siapin Alkitabnya ya, kita baca bersama-sama. Pasal 13. Kedua belas pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah kepada orang-orang mengintai tanah Kanaan yang aku berikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat yang ketiga, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Zakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Iskar, Gigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin
Nun dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nabbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat yang ke-21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tanah dan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat ke-29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal yang ke-14, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini
supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Di ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. Oke adik-adik, setelah ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Titi. Semangat ya. Oke anak-anakku semua, sudah siap mendengarkan cerita? Sudahkah duduk yang manis? Oke, tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, kami sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan bimbing kami Tuhan, supaya apa yang Engkau firmankan dapat menjadi teladan bagi hidup kami. Bapa yang makasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Amin. Ya, anak-anak, Bu Guru punya sesuatu. Iya, ini dia. Nah, anak-anak tahu apa ini? Ini dipakai untuk untuk begini, untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, Bu Guru mau meneropong anak-anak. Iya, Ibu Guru mau lihat dulu ini anak-anak Karangindah ini mana ya? Di Karangindah jauh sekali. Itu ada Yeni, ada Mbak Reva, ada Angel. Banyak sekali. Yuk kita sekarang geser ke Banda Jaya Timur. Iya, itu ada Yora, ada Janeta, ada siapa ya itu namanya ya? Alvareno. Iya. Nah, sekarang kita geser lagi ke Bandar Jaya. Iya. Itu yang paling dekat dulu siapa itu ya? Itu ada Kendra, ada Kellen, ada Dendit, ada siapa lagi? Ada Neva, ada Tamariska, ada Diandra, ada lagi Nadine. Yuk kita geser lagi ke Bandar Jaya Barat 2. Di sana ada siapa ya? Oke, di sana ada tuh, ada Neta, ada Kopang, ada Ian. Banyak sekali. Ternyata anak-anak Tuhan rajin semua sekolah minggu. Nah, alat ini digunakan untuk melihat benda yang jauh. Nah, pada zaman dahulu, pada waktu bangsa Israel sudah mau memasuki tanah Kanaan. Nah, karena zaman dahulu belum ada teropong, maka Nabi Musa mengutus
mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Apakah di tanah Kanaan itu tanahnya subur atau orangnya banyak, besar-besar? Nah, maka Nabi Musa diutus Tuhan untuk mengintai di tanah Kanaan. Nah, supaya dapat melihat dari dekat seperti apa yang ada di tanah Kanaan. Nah, maka Nabi Musa mengutus 12 orang, yaitu diambil dari 12 suku bangsa Israel. Ayo, siapa tahu 12 suku bangsa Israel? Kendra tahu nggak? Kendra nggak tahu. Dendi tahu nggak? Ih, nggak ada yang tahu. Ayo Mas Gebi, tahu nggak Mas Gebi? Mas Gebi juga nggak tahu. Coba yuk kita baca yuk 12 suku nih. Ini Ruben, suku Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Gad, Asher, dan Naftali, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jumlahnya berapa tadi? 12. Nah, anak-anak hafal ya suku 12 tadi ya. Nah, Musa memberikan tugas kepada 12 orang ini untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, lalu berangkatlah ke-12 orang ini menuju Kanaan. Nah, di sana mereka melihat keadaan tanah Kanaan. Nah, untuk membuktikan bahwa di tanah Kanaan itu tanahnya subur, tanahnya makmur, maka mereka membawa hasil dari tanah Kanaan. Nah, mereka membawa buah anggur, delima, dan ara. Nah, setelah mereka mengintai tanah Kanaan, mereka kembali kepada Musa. Nah, anak-anak, ternyata dari 12 orang tadi, yang 10 orang memberikan laporan yang buruk-buruk pada Musa. Pak Musa, di sana penduduknya banyak sekali, badannya besar-besar dan kuat-kuat. Nah, hal itu membuat bangsa Israel menjadi sedih dan menangis. Bahkan bangsa Israel marah pada Musa dan Harun. Ternyata masih ada 2 orang lagi yang belum memberikan laporan, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, Kaleb dan Yosua memberikan laporan kepada Musa dan berteriak kepada bangsa Israel, "Hai saudara-saudaraku semua, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada kita semua. Maka Tuhan pun akan menepati janjinya. Percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita." Nah, percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong, melindungi kita semua. Bahkan anak-anak dari Yosua dan Kaleb juga percaya pada Tuhan Yesus. Nah, mereka juga percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita semua. Nah, kita pun juga harus percaya sebagai anak-anak Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Nah,
Tuhan berkuasa membuat segala sesuatu menjadi baik, menjadi indah, bahkan menjadi sempurna. Karena apa? Karena kasih Allah tiada batas kepada kita semua. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan selalu memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, ayo kita sama-sama bernyanyi Allah kuasa melakukan. Adik-adik semua bisa bangkit berdiri ya. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa mengumpul persembahannya, dimasukin dalam kantong, lalu dititipin sama orang tuanya biar dikumpulkan di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Ku Beri Persembahan. Kita mau berdoa. Adik-adik tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami pada hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini dapat memperdalam iman kami, dapat menjadikan anak-anak kami selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anak kami yang di rumah. Kiranya Tuhan melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa persembahan berkat yang Kau berikan kepada kami kumpulkan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 135 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung acara kita untuk ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan tutup ibadah kita dengan menaikkan satu pujian doa, yaitu Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik bisa bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat ya. Oke? Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita demikian. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.